Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini kita kembali bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita yang tulus, lurus dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya pribadi tidak henti-hentinya berharap masukan, kritik dan saran dari pemirsa, penonton, dan juga subscriber demi kemajuan dan perkembangan dakwah Islam, ajaran Islam yang tentu motivasinya tidak lain adalah edukasi, mendidik umat, menyelamatkan umat dari paham-paham sesat, paham-paham yang enggak jelas, paham-paham yang bertentangan dengan akidah Islam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin membahas tema terkait kontroversi pawang hujan. Ya, kontroversi pawang hujan yang sekarang lagi viral nih, lagi diperdebatkan. Jadi ada debatable antara pesulap merah Marcel dengan Mbak Rara ya sebagai pawang hujan yang pernah dipercaya dalam mengatasi event sirkuit Mandalika ya beberapa bulan yang lalu. Kontroversi ilmu pawang hujan dilihat dari sudut pandang para mentalis ya, magician atau pesulap, itu disebut biasanya dikenal dengan lot busting. Itu katanya ya, menurut buku itu dikatakan ada ilmu bisa merubah bentuk awan, menggeser awan. Nah, sebagian pesulap, magician ini nggak percaya kalau ada pawang hujan, ada orang yang bisa menahan hujan ya. Mereka sebenarnya hanya bisa menggeser awan mendung yang gelap yang menyebabkan hujan atau merubah bentuk seperti cincin berlobang seperti kue donat, atau bentuk segitiga, atau bentuk kotak seperti tahu Sumedang, tahu bulat. Nah, itu yang saya baca sedikit ya. Saya sendiri nggak menguasai ilmu itu, hanya teorinya aja. Karena bidang saya adalah dakwah, bukan bidang sulap ya. Dalam konteks ini, secara logika mungkin bisa diterima. Hanya saja jika kita seorang muslim, lot busting ini harus muaranya kepada kekuasaan Allah. Mirip-mirip, saya bisa menduga ya, bisa saja kejadian mukjizat Rasulullah di masa lalu seperti bisa membelah bulan itu mirip, bahkan mungkin ini yang dinamakan lot busting. Artinya ada sebagian orang yang memang memiliki kemampuan untuk merubah bentuk awan, merubah bentuk bulan, atau bahkan merubah bentuk matahari. Tapi dalam perspektif Islam itu disebut dengan mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang keluar dari diri para rasul, para utusan-utusan Allah. Dalam agama tidak membahas kekuatan pandangan. Dalam agama ansih tok mentok pada perkara akidah. Udah, itu kekuasaan Allah. Mau bentuknya kayak gimana, belajar atau enggak, apa langsung Allah yang berikan, itu tidak dijelaskan dalam ajaran Islam.
Ya, seiring dengan perkembangan pemikiran umat manusia sehingga pada zaman now, zaman sekarang, para magician kemudian melakukan penelitian-penelitian secara ilmiah. Maka muncullah yang disebut load busting, ilmu menggeser awan, merubah bentuk awan ya. Sebenarnya tidak saling bertentangan antara load busting dengan mukjizat ya. Hanya saja kita tidak bisa kemudian menyimpulkan bahwa load busting itu adalah mukjizat. Karena dalam Islam mukjizat itu hanya diberikan oleh para rasul, bukan kita orang biasa. Ya. Kalau kita pahami kemudian bahwa wah berarti mukjizat sama kayak rasul. Kalau kita definisinya bahwa mukjizat itu keluar dari rasul, berarti rasul masih ada setelah Nabi Muhammad. Itu yang bahaya. Untuk itu, mari kita itu sedikit ini aja pengantar aja ya, kita bahas terkait masalah tema kita, polemik atau kontroversi perdebatan Mbak Rara dengan Mas Marcel ya. Sebenarnya Al-Fakir tidak kemudian berani menyimpulkan bahwa Mas Marcel itu salah dan juga Mbak Rara itu salah. Hanya saja dalam konteks ini dalam Islam ada cara-cara atau syariatnya. Untuk minta hujan aja kita ada sholat istisqa ya. Hanya saja memang untuk menahan hujan belum pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Hanya saja banyak dalil-dalil secara umum seperti istighosa, mujahadah, doa bersama agar tidak ada hujan saat kita melakukan event-event besar. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, permasalahan ini adalah permasalahan dua fakta ya. Ada fakta magician atau magis atau kata lain dengan keajaiban, ada dengan dalam konteks agama. Kalau dalam Islam itu disebut dengan menggunakan bantuan-bantuan jin ya. Menggunakan bantuan-bantuan jin jelas dalam surat Luqman ayat 13 masuk kategori haram, masuk dalam bentuk kezoliman. Kalau udah zolim berarti dosa besar. Dosa kemusyrikan tidak diampuni kecuali bertobat. Ayatnya mungkin kita sudah tahu. In auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Karena Allah Maha Pencemburu. Allah nggak mau diduain. Allah cemburu banget. Maka dalam Islam setiap kita melakukan aktivitas gaib yang samar, yang tidak terindra, lagi-lagi pertama kali yang harus kita luruskan niat kita adalah berharap pada Allah. Lalu kemudian apakah ada ilmu seperti itu? Bisa saja terjadi. Karena saat iblis syaitan itu diusir oleh Allah dari surga, iblis sudah minta izin sama Allah untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Interpretasinya apa? Banyak. Salah satu interpretasinya berarti memang jin, syaitan, iblis diberikan kemampuan di luar nalar akal manusia. Dengan bantuan jin kita bisa membangun masjid dalam waktu 1 hari pun, seminggu pun bisa. Dengan bantuan jin kita bisa berbuat menampakkan sesuatu yang menurut akal kita tidak mungkin dan mustahil terjadi. Mengapa kemudian Allah kok mengizinkan iblis syaitan untuk melakukan kemampuan itu? Bukan malah nanti banyak orang-orang atau hamba Allah yang tersesatkan. Itu adalah bentuk ujian. Ujian buat kita orang-orang beriman, apakah kita tetap hanya meminta kepada Allah atau kepada selain Allah. Nah, itu ujian akidah kita. Apakah kita tetap bertauhid atau tidak. Disitulah ya namanya di dunia ini memang ujian. Kalau nggak ada godaannya namanya bukan perjuangan. Ya memang dalam konteks perspektif tertentu
surga itu mudah didapat, tapi harus melalui mujahadah yang luar biasa, melalui perjuangan yang luar biasa. Nah, itu ya. Kembali ke permasalahan inti, saya melihatnya Marcel itu lebih kepada melihat pada perspektif di luar, artinya tidak mengaitkan hal-hal yang tidak terlindra oleh kita. Setiap permasalahan dia selalu kaitkan dengan logika. Ya itu haknya Mas Marcel. Hanya saja dalam Islam kita harus tetap mengkaitkan segala aktivitas dengan Allah, dengan perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang memang tidak bisa terindra oleh seluruh manusia. Artinya hanya sebagian manusia yang mungkin bisa melihatnya. Itu ya, lagi-lagi kalau muslim saya ingatkan jangan kemudian terjebak pada kontroversi ini. Kita punya koridor paradigma berpikir yang khusus, yang khas. Paradigma berpikir kita adalah akidah dan syariah. Jadi dalam akidah Islam, perkara-perkara yang di luar nalar kita itu asumsinya bisa dengan bantuan jin, bisa juga dengan kekuatan mentalis, artinya ilmu-ilmu lain ya, yang memang bisa saja dipelajari ya. Beda kalau mukjizat karomah itu enggak dipelajari, langsung karunia Allah, karena hadiah dari Allah bagi orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk takarub kepada Allah. Kalau ilmu-ilmu yang lain kan dipelajarin, ilmu debus, ilmu sulap, ilmu spiritual, klinik, ya. Lagi-lagi mari setiap kita melihat suatu perbedaan yang menurut kita tidak setuju, nggak perlu kita kemudian menjas, kemudian menjatuhkan, apalagi sampai terseret pada ranah pengadilan ya. Kalau bisa ya sudah, itu hak masing-masing para praktisi spiritual, paranormal, dukun, pesulap, pakar pawang hujan, mungkin nanti ada pawang gempa, pawang banjir. Kalau memang ada, luar biasa itu. Bisa aman kita. Nggak perlu takut-takut lagi ada tsunami. Tinggal panggil aja pawang gempa. Ya. Itu ya sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Yang terpenting bagi kita, saya hanya mengingatkan umat Islam karena itu masuk bagian kewajiban saya untuk tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran di luar Islam. Nah, biasakan melihat sesuatu dilihat dari sudut pandang Islam. Karena memang wajib bagi seorang muslim melihat sesuatu dari sudut pandang Islam. Jangan sampai terpengaruh oleh kontroversi yang terjadi saat ini. Sekali lagi mohon maaf, saya pribadi tidak ada niat ingin menjatuhkan atau menyalahkan siapapun, hanya memberikan edukasi kepada umat Islam khususnya untuk tetap menjaga akidah dan beramal, melakukan suatu pemikiran sesuai dengan ajaran Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.